Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue akan coba kasih ke kalian perbandingan mikrofon yang kira-kira biasanya dipakai untuk rekam, nge-vlog atau nge-YouTube gitu kayak gini ya. Di sini pertama akan gue gunakan adalah si mikrofon internal dari kameranya sendiri. Ini gue pakai Sony ZV-1 dan dapet dead cat-nya kayak gini. Dan yang kedua akan gue pakai mikrofon dari Rode Video Mic Go namanya nih, model mikrofon tembak gini, shotgun. Dan yang terakhir adalah model mikrofon clip-on dari Boya. Ini Boya MM1 yang gue pakai buat intronya ini videonya. Dan akan gue coba skenario-nya di indoor maupun outdoor. Jadi langsung aja di Sistera, Gadget Review. Untuk mikrofon pertama yang kita coba adalah pakai mikrofon internal dari bawaan si Sony ZV-1 di sini, dan di sini gue pakai dead cat-nya untuk meminimalisir noise. Di sini cara pasangnya paling praktis ya, dia paling kecil juga, dan ini tinggal pasang begini aja. Ini gampang banget. Jadi ini adalah yang paling gratis, paling praktis, dan paling gratis lah caranya. Jadi nggak perlu nambah biaya lagi. Ini udah dapet bawaannya dari si Sony-nya. Jadi ntar mikrofonnya di sini tutupan dengan si dead cat-nya. Ini buat yang pertama. Ini untuk percobaan yang kedua kita gunakan si Rode di sini. Ini Rode yang Video Mic Go. Ini harganya lumayan sih, kalau baru 900 ribuan. Gue juga dapetin ini second, jadi kondisinya yang penting original ya Rode-nya. Pastiin kalian waktu beli dapet ada garansi kartunya gitu, bahwa belinya asli dan verified ya. Kita bisa tes juga kalau ngecekin apakah itu asli apa enggak, bisa cek nomor serinya ke website. Nah, ini cara pasangnya tinggal dicolokin ke sini. Ini ada mikrofon eksternal yang bisa dicolok. Nah, ini dicolok, jadi bentuknya akan seperti ini. Memang lebih rada gede dibandingin sama tadi yang pakai mic internal, tapi ini cukup enak karena masih bisa digantung dan ada apa sih, hot shoe-nya ini namanya ya. Jadi bisa duduk seperti ini kalau dipasang. Tuh. Dan mikrofon ketiga yang akan gue coba di sini adalah si Boya MM1 atau MM1. Ini adalah mikrofon clip-on ya modelnya. Ini salah satu yang termurah kali kalau kalian harus beli sendiri ya mikrofon. Ini gue selama ini pakai ini dan gue ngerekam pakai iPhone. Ini cuma harganya 100 ribuan. Ini punya suara yang menurut gue sih sangat-sangat bagus ya. Tapi ya itu kendalanya adalah kabelnya ini ngejelimet banget nih. Kabelnya panjang banget. Sebenarnya sih dia mungkin bisa dapat 2 meter lebih ya. Cuma setiap kayak digulung kayak kusut aja gitu, dan gue makan waktu sih buat ngerapin kabelnya lagi. Ini juga cara makainya gampang banget, tinggal dicolokin di sini aja. Tadi outputnya buat mikrofon, tambahin di sini aja. Tinggal dicolok, ini gampang banget juga. Nah, tapi ini nggak ada hot shoe-an, jadi ini kalian harus ikat di badan. Terus di sini dia menggunakan baterai ya, lain sama dua mikrofon tadi yang kita tes internal dan juga shotgun yang nggak perlu baterai. Di sini kalian membutuhkan sebuah baterai di sini. Baterainya pakai A76 atau LR44 kayak baterai kancing gitu. Ya, terus jadi di sini kalian ada settingannya, kalau mau pakai kamera harus ini di on dan harus isi baterai, kalau nggak bisa masuk suaranya. Gitu. Langsung aja kita coba perbandingan kualitas hasilnya. Nah, ini jadi percobaan pertama, ini menggunakan mikrofon internalnya dari si Sony ZV-1 yang udah dipasangin dead cat alias bulu kucing. Ini kondisinya AC-nya gue matiin di kamar ini, jadi bener-bener tenang, nggak ada suara AC. Dan ini mikrofon internalnya seperti ini. Ini jaraknya kurang lebih dengan gua ini cuma berapa ya? 1 meter kali ya ini. Nih, cuma segini deket doang. Ini percobaan pertama. Kalau ini pakai percobaan yang kedua, ini jadi tetap sama kondisinya, ruangannya masih nggak ada AC, tetap dimatiin, dan ini jaraknya pun masih sama, tapi ini udah menggunakan si shotgun mikrofon yang dari si Rode tadi yang Video Mic Go. Ini coba kalian dengar kira-kira suaranya bagusan mana. Ini sih sebenarnya kalau ruangan tenang gini dan tembak langsung harusnya sih bisa ngambil suara lebih bagus ya. Tapi langsung kita coba aja satu lagi bagusan mana sama yang pakai mikrofon clip-on. Nah, kalau yang ini adalah percobaan yang menggunakan si mikrofon clip-on yang dari si Boya tadi yang cukup murah, dan ini udah gua onin di sini yang jaraknya pun masih deket gini dan nggak harus jalan-jalan, jadi nggak ada masalah dengan pakai kabel-kabel seribet ini. Tapi kalian coba nilai hasilnya bagusannya mana suaranya. Nah, kalau yang ini adalah percobaan yang skenario kedua, di mana masih indoor juga, tapi gua taruh di bawah AC langsung. Ini langsung kesorot sama AC. Ini kalian nggak kelihatan AC-nya, tapi ini ditembak langsung AC kameranya. Dan ini jaraknya kalau segini sih tadi kan nggak ada 1 meter ya, mungkin 50 cm 1 meter. Di sini akan gua tes dengan suara yang sama, gua lebih mundur lagi. Di sini jaraknya jadi sekitar hampir 2 meter ini. Kalian coba nilai sendiri suaranya masih cukup jelas atau kenceng nggak gitu.
Nah kalau yang ini yang menggunakan si shotgun mic-nya ya tadi dari Rode yang video mic gue nih dengan jarak yang sama kurang lebih kayak gini suaranya, dan ini masih tetap AC-nya gue nyalain di bawah kipas langsung dengan AC fan-nya mentok ya, jadi harusnya sih cukup mengganggu suaranya. Dan nggak tahu ya ruangan ini terasa bergema gitu nggak ya, soalnya ruangannya juga mungkin masih rada-rada kosong gitu. Ini kan gue jarakin segini, kualitas suaranya kira-kira tetap bagus apa enggak, kalian bantu komen gitu kan. Ini jadi jaraknya udah lebih jauh nih, sekitar 1,5 sampai 2 meter gitu. Dan kalau yang ini adalah yang kondisi yang terakhir ya, ini yang kalau pakai menggunakan mikrofonnya yang clip on, yang si Boya MM1 ini jaraknya juga masih sama kayak gini. Dan kalau jarak segini sih sebenarnya masih oke. Dan kabelnya itu ya mungkin gua nggak harus buka-buka banget, ini masih kusut-kusut gini. Cuma nggak enaknya kalau kita udah kayak gini, kayak makin jauh. Pasti gue yakin pasti paling masih stabil ya, karena kan tetap di badan. Tapi ya kabel mikrofon kita jadi ganggu banget, kalian pastiin harus ngerapiin kabel ini terus. Nah ini untuk skenario yang ketiga akan gue coba dulu. Ini kondisinya di luar, benar-benar di depan jalan, tapi mungkin kondisinya nggak begitu banyak mobil ya. Mungkin ada suara-suara angin atau suara burung atau pompa air gitu, ada motor-motor dikit. Ini pakai mikrofon internalnya dan kalian coba bantu nilai kira-kira suaranya bagus nggak. Ini gue pegang di tangan ya, dengan mikrofon internal dikasih bulu kucing dan kayak gini suaranya hasilnya. Ada suara mobil juga lewat, coba sekarang kita tes sendiri. Halo, 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 gitu. Nah kalau ini masih sama dengan kondisinya di outdoor, tempatnya sama juga, gue pegang di tangan juga. Mikrofonnya ini pakai si shotgun mic-nya yang si Rode tadi video mic Go. Ini harusnya sih juga lumayan kali ya jaraknya segini. Ini ada bunyi, ada angin-angin dikit, nggak tahu berasa nggak. Tapi emang kondisinya nggak terlalu berisik sih sekarang. Kalian buat ada gambaran aja. Benar-benar depan jalan, kualitas suaranya seperti ini harusnya sih lebih kenceng ya, dengan ya mikrofonnya segede gini harusnya sih lebih bagus suaranya dibanding internal kan. Dan kalau ini menggunakan si Boya MM1 yang model clip on kayak gini, ini tetap sama juga kondisinya di luar jalan dan nggak terlalu berisik sih. Mungkin ada suara-suara mobil tapi jaraknya agak jauh gitu, dan ada suara angin-angin cukup kenceng. Semoga sedikit gambaran ini ketara lah ya suaranya kualitasnya seperti apa. Cuma ya itu kelemahannya sekali lagi, si MM1 ini nggak enaknya ya kabelnya itu loh, ini ada kabel tuh. Kayak gitu. Semoga kedengeran bedanya kayak gitu dulu. Jadi itu dia tadi guys, sekilas percobaan mikrofon yang ya buat gambaran ke kalian juga kira-kira perlu nggak invest buat mikrofon eksternal ya kalau misalnya kalian mau nge-vlog atau nge-YouTube. Di sini tadi kan gue udah menggunakan yang gratisannya dari bawaannya si Sony ZV-1. Ini ada dead cat-nya dan pakai mikrofon internal. Terus kalau yang kedua tadi gue menggunakan si Rode Video Mic Go namanya. Ini emang cukup mahal ya, cukup pricey ini, tapi enaknya itu kan nggak usah pakai kabel-kabel ngejelimet dan nggak ada baterainya, tinggal digantung di hot shoe. Kualitas suaranya mungkin ini cocok buat outdoor sih ya kalau kalian yang emang suka jalan-jalan nge-vlognya gitu. Dan yang terakhir tadi atau yang gua pakai juga di sini, menurut gue sih tetap kayak sih bakal paling bagus ya. Ini kayaknya sih pakai yang si Boya MM1, ini harganya pun cukup murah, cuma 100 ribuan. Dan ya itu, tapi kelemahannya adalah pakai kabel di sini tuh, masih kabelnya kusut gitu dan keputer-puter gitu kabelnya, kalian gerak-gerak keresak-keresak gitu. Cuma ya itu, kalau misalnya kalian pakai yang nge-vlognya cuma diem doang di studio, menurut gue sih ini masih nggak ada masalah dan cukup layak diperhitungkan. Gitu aja dulu guys, jangan lupa klik like and subscribe ya, dan kalian komen juga di bawah kira-kira bagusan mana dan menurut kalian worth it nggak sih beli sampai mikrofon eksternal mahal-mahal, atau kalian ada suggestion lebih bagus lagi. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.